Selamat siang Indonesia. Selamat siang untuk tenaga pendidik. Mari terus kita berkreatif. Kita sudah tahu bahwa korban dari pandemi COVID-19 mencapai angka 102 meninggal, 59 yang sembuh, hampir separuhnya dari yang korban meninggal, atau lebih separuhnya. Dan didapati 1000, terakhir saya baca di Kompas, 1150 kasus pandemi corona yang terpapar COVID-19. Sebagai tenaga pendidik, kita harus mendukung program pemerintah, baik itu dari gubernur maupun dari presiden, bahwa kita akan melangsungkan pendidikan secara online. Bapak Ibu tidak usah bingung. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan prasarana untuk melakukan online, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Android atau handphone. Di situ ada fasilitas lain atau WhatsApp yang benar-benar sangat membantu kita dalam berkomunikasi. Untuk saat inilah Android atau HP tersebut menjadi pilihan yang paling tepat untuk saat ini. Kita bisa mengembangkan fasilitas dari WhatsApp. Terima kasih kepada yang telah membuat aplikasi WhatsApp, Line dan sebagainya. Itu bisa sebagai penjembatan kita untuk tetap bisa mengajar, kerinduan kita untuk mengajar kepada siswa, dan siswa pun juga akan merasa rindu untuk belajar kepada kita, guru-gurunya di sekolah. Tidak menjadi halangan bagi kita apabila kita tidak bertemu secara tatap muka langsung di kelas, tapi kita juga bisa melakukan tatap muka menggunakan VC atau video call pada WhatsApp juga bisa. WhatsApp juga ada fasilitas video call, walaupun hanya terbatas, hanya satu individu. Tapi kita bisa manfaatkan WhatsApp untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau home learning. Bapak Ibu tidak usah bingung karena fasilitas WhatsApp bisa terintegrasi dengan laptop. Bagi yang Bapak Ibu memiliki laptop atau prasarana laptop di rumah, dengan alamat WhatsApp web. Ya, WhatsApp web itu bisa Bapak Ibu langsung bisa namanya scan QR atau scan barcode ya. QR tersebut di-scan pada aplikasi WhatsApp web ke handphone kita, lalu tampilan handphone kita akan muncul di laptop, dan itu kita bisa manfaatkan untuk mengajar secara jarak jauh. Selain itu juga Bapak Ibu juga menyiapkan soal-soal atau materi atau modul menggunakan Microsoft Word ya. Dan Microsoft Word itu bisa Bapak Ibu share melalui WhatsApp atau Facebook atau pun Line ya. Jadi banyak jalan untuk Bapak Ibu mengajarkan murid-muridnya untuk tetap belajar di rumah. Bukan berarti kita di rumah bersantai-santai, kita di rumah bermalas-malasan. Justru kita untuk melawan COVID-19 kita harus jangan mati gaya di rumah, harus bergerak terus di rumah walaupun hanya di rumah yang sangat membosankan. Kita mari mengajak para orang-orang yang ada di rumah untuk bisa berkreasi supaya tidak bosan di rumah. Bapak Ibu bisa membuat soal berupa Word lalu dikirim melalui WA, Facebook dan sebagainya, dan anak pun bisa membaca materi dan mengerjakan soal melalui WhatsApp tersebut. Saya kira itu hal yang sederhana yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah sebagai tenaga pendidik. Saya yakin Bapak Ibu semua mengerti dan bisa melakukan hal tersebut. Itu adalah hal yang termudah. Jika apabila yang paling gampang lagi, Bapak Ibu bisa juga tidak usah mengetikkan Word, langsung ketik pada komen pada WhatsApp, itu ketik aja soal ini dan dikerjakan dan dikumpulkan menggunakan WhatsApp kembali atau juga menggunakan email dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Ini semua kita lakukan demi mencerdaskan anak bangsa juga, walaupun kita di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, di mana kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung dengan siswa, tapi kita rindu, kita punya keinginan untuk
bisa membantu siswa tersebut agar bisa belajar di rumah dan membimbingnya dengan jarak jauh. Ada kemungkinan nanti suatu saat nanti juga lambat laun juga kita akan melakukan hal tersebut di mana tidak ada lagi ruang gerak ya di tata kota, padatnya penduduk akan menggiring kita untuk melakukannya pekerjaan dari rumah. Tapi untuk saat ini yang diperlukan tenaga pendidik adalah mau belajar, bagaimana caranya mengupayakan supaya anak itu dapat pelajaran melalui jalur online. Itu saja himbauan dari saya selaku rekan sekerja di dunia pendidikan. Mungkin ini hanya himbauan kecil supaya kita selalu bisa berkreasi dan melakukan hal-hal yang menyenangkan di rumah. Itu sebagai tenaga pendidik. Kalau sebagai yang lain mungkin juga bisa melakukan aktivitas lain, misalnya bercocok tanam atau dan sebagainya, atau berolahraga, bisa lah lakukan. Tapi untuk dunia pendidikan ya kita ujung tombak untuk kecerdasan anak bangsa untuk bisa melanjutkan hidup dan masa depannya, ya kita harus belajar dan memberikan materi dari jarak jauh supaya mereka tetap terlatih cara berpikirnya, cara mengerjakan soal, secara akademisnya dan non akademisnya juga harus dilatih melalui bimbingan guru-guru melalui jarak jauh menggunakan online, menggunakan handphone. Sekian dulu dari saya. Salam Indonesia maju, sehat selalu.